Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan, nama saya Alfiansyah Hadi Pranata dengan NPM 2108201148 dari kelas E-Bisnis B082. Oke, di sini saya akan menyampaikan hasil ringkasan materi E-Bisnis sebagai bentuk UTS E-Bisnis. Oke, selanjutnya daftar materi e-bisnis mid semester. Yang pertama ada definisi, konsep, dan perkembangan e-bisnis. Kedua, model-model e-bisnis. Ketiga, strategi e-bisnis. Keempat, infrastruktur e-bisnis. Kelima, building e-business preference. Dan selanjutnya terakhir, e-commerce security and payment system. Oke, yang pertama bab 1, definisi, konsep, dan perkembangan e-bisnis. Secara e-bisnis. E-bisnis atau electronic business adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Lou Gerstner atau seorang CEO perusahaan IBM. Selanjutnya, perbedaan e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan jaringan komputer dan teknologi internet. Sedangkan e-commerce adalah suatu konsep yang memungkinkan di mana penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung. Selanjutnya, mengapa e-bisnis itu harus ada atau penting? Karena fungsi dari e-bisnis sendiri adalah untuk mendukung bagian pemasaran, produksi, accounting, keuangan, dan human resource management. Dengan menerapkan e-bisnis, perusahaan seakan membuka toko di berbagai daerah, bahkan negara, karena konsumen dari berbagai belahan dunia dapat mengakses situs webnya dan melakukan transaksi kapan saja dan tanpa harus meninggalkan rumahnya. Tetapi dengan kondisi di mana komputernya konsumen itu harus terhubung dengan internet. Jenis-jenis e-bisnis. Pertama, B2B atau business to business. Suatu jenis usaha yang digunakan antara perusahaan atau suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain, baik perusahaan di bidang yang industri serupa maupun berbeda. Kemudian ada B2C atau business to consumer. Jenis bisnis perdagangan elektronik oleh suatu perusahaan yang akan menjual langsung produk produksinya kepada para pembelinya. Kemudian C2C atau konsumen to konsumen, yaitu jenis bisnis yang mana yang menjual produk adalah pelanggan dan kemudian dijual ke pelanggan lainnya. Kemudian C2B, yaitu konsumen to business, yaitu suatu jenis bisnis yang di mana konsumen atau pelanggan memberitahukan apa yang dibutuhkan. Lalu para pemasok akan saling bersaing siapa yang dapat menyediakan apa yang konsumen tadi minta atau yang diinginkan. Kemudian ada G2B, government to business, suatu bentuk kerjasama antar pemerintah dengan para pelaku bisnis atau sektor bisnis dengan menggunakan interaksi secara online. Kemudian ada B2G, business to government, yang didefinisikan sebagai pasar pemasaran sektor publik yang mencakup pemasaran produk dan jasa untuk instansi pemerintah melalui teknik komunikasi pemasaran terpadu seperti iklan, komunikasi berbasis web, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada G2G, government to government, mencakup seluruh aktivitas antara pemerintah, baik antara unit pada suatu badan pemerintah maupun antar pemerintah. Salah satu contoh penerapan G2G yaitu Interlink, sebuah intranet yang menyimpan berbagai informasi rahasia untuk lembaga-lembaga intelijen di Amerika Serikat. Kemudian komponen utama e-bisnis, yaitu ada LAN, WAN, FAN, dan Internet. Kemudian lanjut ke bab 2. Model-model e-bisnis. Yang pertama ada e-commerce business models yang terdiri dari 9 kunci elemen. Yang pertama, proposisi nilai. Kedua, model pendapatan. Ketiga, peluang pasar. Keempat, lingkungan kompetitif. Kelima, keunggulan kompetitif. Keenam, strategi pasar. Ketujuh, pengembangan organisasi. Kedelapan, tim manajemen. Kesembilan, meningkatkan modal.
Dan kedua yaitu major business to consumer atau B2C business model. Yang pertama definisi B2C yaitu business to consumer. Kedua e-tailer, ketiga penyedia komunitas, keempat penyedia konten, kelima portal, keenam bialang transaksi, ketujuh pencipta pasar, ke-8 penyedia layanan, dan kemudian berikutnya major business to business yaitu B2B atau business model, yaitu pengertian B2B yaitu business to business dan distributor. Kedua procurement, ketiga pertukaran, keempat konsorsium industri, dan kelima jaringan industri swasta. Selanjutnya keempat adalah e-commerce enablers atau gold rush model. Yang pertama menyediakan perangkat keras, kedua perangkat lunak sistem operasi, ketiga jaringan dan teknologi komunikasi perangkat lunak aplikasi, keempat desain web, kelima layanan konsultasi, dan alat lain yang membuat e-commerce. Kelima yaitu how e-commerce change business. Ada strategi, struktur, dan proses. Yang pertama struktur industri, kedua rantai nilai industri, ketiga rantai nilai perusahaan, keempat jaringan nilai perusahaan. Oke, lanjut ke 3, strategi bisnis. Apa itu strategi bisnis? Definisinya yaitu strategi bisnis adalah satu langkah yang dilakukan sebuah perusahaan ataupun organisasi untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Fungsinya ada 5, yaitu pertama membantu perencanaan, kedua membedakan dengan bisnis lain, ketiga mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan, keempat membuat bisnis jadi lebih efisien, kelima mengontrol bisnis. Selanjutnya jenis analisis strategi. Analisis strategi ada 2 jenis, yaitu internal dan eksternal. Analisis SWOT adalah satu teknik yang paling terkenal untuk analisis strategi internal. Sedangkan analisis PESLE atau politik, ekonomi, sosial, hukum, dan lingkungan adalah teknik analisis eksternal yang melakukan analisis strategi atau melakukan riset pasar dan memberikan gambaran tentang berbagai faktor lingkungan makro yang harus dipertimbangkan oleh organisasi. Berikutnya yaitu tujuan strategi. Visi misinya ada 3, yaitu merujuk pada strategi bisnis utama dan masalah serta tujuan industri. Kedua, referensi aspek akuisisi pelanggan online, konversi atau pengalaman dan retensi. Ketiga, menghubungkan melalui tujuan dan strategi untuk mencapainya melalui tujuan tingkat tinggi. Kemudian tujuan dari strategi adalah memberikan panduan dan arahan kepada semua pihak yang mengelola e-bisnis tersebut atau karyawan tentang apa yang harus mereka capai. Selanjutnya, implementasi strategi. Definisi dari implementasi strategi adalah mengacu pada pelaksanaan rencana dan strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Implementasi strategi adalah tahap keempat dari proses strategi bisnis. 3 lainnya adalah penentuan misi, strategi, visi dan tujuan, analisis lingkungan dan organisasi, dan perumusan strategi. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi dan pengendalian strategis. Tujuannya ada 6. Yang pertama, membangun organisasi yang memiliki kemampuan untuk menerapkan strategi ke dalam tindakan dengan sukses. Kedua, memasok sumber daya dalam jumlah yang cukup untuk kegiatan-kegiatan yang penting dan strategi. Ketiga, mengembangkan kebijakan yang mendorong strategi. Keempat, kebijakan dan program tersebut digunakan untuk membantu dalam perbaikan terus-menerus. Kelima, menggabungkan struktur penghargaan untuk mencapai hasil. Keenam, menggunakan kepemimpinan strategi. Selanjutnya, bab 4, infrastruktur e-bisnis. Yang pertama, definisi infrastruktur e-bisnis. Infrastruktur e-bisnis adalah
segala sarana dan prasarana untuk menunjang atau mendukung kegiatan e-bisnis, mencakup hardware, software, data, dan lain-lain. Kemudian kedua, komponen infrastruktur e-bisnis, yaitu pertama technical e-bisnis infrastruktur yang terdiri dari hardware, software, teknologi komunikasi, data, dan lain-lain. Kemudian human e-bisnis infrastruktur yang terdiri dari keahlian, pengalaman, kompetensi, komitmen, norma, pengetahuan, dan lain-lain. Ketiga, lapisan atau layer infrastruktur e-bisnis yang terdiri dari 4, yaitu e-business service application, kedua sistem software, ketiga transport or network, keempat storage, kelima content and data, dan selanjutnya teknologi internet. Terdiri dari 2 jenis, yaitu intranet dan extranet. Intranet merupakan jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Sedangkan extranet merupakan jaringan internet perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang mereka miliki ke jaringan luar. Kemudian teknologi Web 2.0. Pengertiannya yaitu sekumpulan halaman web yang berisikan kumpulan informasi. Teknologi di balik Web 2.0 yaitu ada 6. Pertama blog, kedua email, ketiga feed, keempat IPTV, kelima voice over, dan keenam widget. Oke, untuk bab kelima, building e-business, saya paparkan melalui storytelling. Building e-commerce presence. Fokus penting apa yang perlu dipertimbangkan seseorang manajer ketika membangun sebuah e-commerce? Yaitu ada 5, yaitu imagine your e-commerce presence, kedua building a e-commerce presence system approach, ketiga choosing software and hardware, keempat other e-commerce site tools, kelima developing mobile website and building mobile application. Pertama, imagine your e-commerce presence. Pertama, menentukan visi dan harapan untuk mencapai visi tersebut. Contoh, Amazon untuk menjadi pasar terbesar di dunia. Berikutnya ada Google yang visinya untuk mengatur informasi di seluruh dunia dan membuatnya dapat diakses dan berguna secara universal. Kemudian Facebook untuk visinya yaitu untuk membuat dunia lebih terbuka dan terhubung. Dan TechNote untuk menjadi solusi perencanaan pernikahan terpadu yang komprehensif di internet. Kemudian where's the money, business and revenue model. Kita perlu mengembangkan ide awal tentang model bisnis apa dan pendapatannya atau gagasan umum tentang bagaimana bisnis akan menghasilkan sebuah pendapatan. Dan model bisnis dasar adalah portal, e-tailer, penyedia konten, broker transaksi, pencipta pasar, penyedia layanan, dan penyedia komunitas di jaring sosial. Kemudian alternatif model pendapatan dasar adalah iklan, langganan, biaya transaksi, penjualan, dan pendapatan afiliasi. Kemudian berikutnya adalah building e-commerce preference systematic approach. Yang pertama harus ada tim yang memadai di dalamnya. Tim yang dapat membuat e-commerce itu sukses sesuai dengan yang diinginkan dan dibutuhkan. Tim yang akan membuat keputusan mengenai tujuan dan strategi bisnis. Setelah mendapatkan tim,
Langkah selanjutnya adalah membangun e-commerce dan membuat perencanaan. Salah satu metodologi untuk membuat perencanaan yaitu SDLC atau System Development Life Cycle. Siklus hidup pengembangan sistem untuk situs e-commerce. Yang pertama, sistem analisis atau planning, kemudian mendesain sistem, kemudian membuat building sistemnya, kemudian melakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat, kemudian implementasi service dari sistem yang kita buat. Terus, siklus hidup pengembangan sistem untuk situs e-commerce. Pertama, sistem analisis atau planning mengidentifikasi tujuan bisnis, fungsi, sistem, dan syarat yang harus dilakukan untuk membuat e-commerce. Kedua, sistem desain, platform hardware, dan software. Sistem desain adalah proses mengartikan elemen sistem seperti arsitektur, modul, dan komponen-komponen interface atau antarmuka berbeda dari komponen tersebut dan data yang melewati sistem itu. Kemudian lanjut ke tiga, yaitu choosing software and hardware. Website arsitektur terdiri dari dua, yaitu single tier dan multi tier. Single tier menempatkan semua komponen yang diperlukan untuk aplikasi perangkat lunak, baik back-end dan front-end, hanya pada satu server. Dan sedangkan multi tier yaitu memberikan akses data di lebih dari satu server dan memiliki semua sumber daya yang tersebar ke server yang berbeda akan meningkatkan kinerja penerapan sistem. Untuk selanjutnya, keempat, other e-commerce sites tool. Ada 8 yang membuat e-commerce berjalan dalam mendesain e-commerce, yaitu pertama kegunaan, kedua informasi, dan ketiga kemudahan penggunaan, navigasi redundan, kemudahan pembelian, kemudian fungsionalitas multi-browser, grafiknya sederhana, dan teks yang dapat dibaca. Itu tadi merupakan the most important factor in successful commerce site design. Kemudian yang kelima adalah planning and building a mobile web presence. Langkah pertama adalah mengidentifikasi tujuan bisnis yang akan dicapai, kegunaan sistem yang akan dibuat, dan informasi-informasi yang harus ada pada sebuah sistem itu. Setelah itu, menentukan rancangan dan mengembangkan sistem. Lalu akan dipertimbangkan jenis aplikasi seperti apa yang cocok dengan kriteria perusahaan. Kemudian berikutnya design consideration. Perancang mobile presence agak berbeda dari desain situs web desktop tradisional. Karena perangkat keras, perangkat lunak, dan harapan konsumen yang berbeda. Desainer perlu mempertimbangkan batasan platform seluler saat mendesain untuk platform seluler. Ukuran file harus tepat, lebih kecil, dan jumlah file yang dikirim ke pengguna dikurangi. Fokus pada beberapa grafik yang kuat dan meminimalkan jumlah gambar yang dikirim ke pengguna. Sederhanakan kontak dan daftar pilihan sehingga pengguna dapat dengan mudah mengulik dan menyentuh pilihan opsi.
Selanjutnya yaitu ke bab 6 yang akan saya sampaikan secara storytelling, yaitu e-commerce security and payment system. Yang pertama, cyberwar, MID 2.0, yaitu dunia maya telah menjadi sesuatu yang baru, yaitu media maya menjadi sesuatu medan perang baru yang sering melibatkan target lain sebagai sistem keuangan dan jaringan komunikasi sebagai tujuan yang biasanya dilakukan oleh pasukan peretas, senjata, algoritma, dan kode komputer. Lalu peperangan cyber ini makin lama makin merambat pada dunia bisnis dan keuangan. Perang Gauss kemungkinan digunakan untuk mengikuti uang dalam transaksi perbankan Timur Tengah. Internet dan web semakin meningkat rentan terhadap serangan skala besar dan potensi kegagalan skala besar. Serangan-serangan ini semakin banyak dipimpin oleh geng-geng kriminal terorganisir dan beroperasi. Berikutnya, the e-commerce security environment. Bagi sebagian besar warga negara yang taat hukum, internet menjanjikan pasar global yang besar dan nyaman, menyediakan akses ke orang, barang, jasa, dan bisnis di seluruh dunia. Semuanya dengan harga murah. Tindakan kejahatan di dunia maya merugikan bisnis dan konsumen yang kemudian dikenakan harga lebih tinggi dan langkah-langkah keamanan tambahan untuk menguatkan keamanan agar tidak ditetas oleh pihak-pihak yang tidak diinginkan. Kemudian ada ruang lingkup masalah. Kejahatan dunia maya menjadi masalah yang lebih signifikan bagi organisasi dan konsumen. Menurut Symantec, kit serangan web yang murah dan tersedia yang memungkinkan peretas membuat malware tanpa harus menulis perangkat lunak dari awal, bertanggung jawab atas lebih dari 60% dari semua aktivitas berbahaya. Mobile malware menghadirkan ancaman yang nyata dan signifikan dengan peningkatan 58% dalam jumlah keluarga malware mobile yang terindikasi dibandingkan tahun 2011. Kemudian pasar ekonomi bawah tanah, nilai informasi yang dicuri. Kejahatan dunia maya terhadap situs e-commerce bersifat dinamis dan berubah setiap saat. Penjahat yang mencuri informasi di internet tidak selalu menggunakan informasi ini sendiri, tetapi sebaliknya memperoleh nilai dengan menjual informasi kepada orang lain yang disebut server ekonomi bawah tanah. Kemudian tidak setiap penjahat dunia maya selalu mengejar uang. Dalam beberapa kasus, penjahat seperti itu bertujuan untuk hanya merusak dan atau mengganggu situs web daripada benar-benar mencuri barang atau layanan. Apa itu keamanan e-commerce yang baik? Untuk mencapai tingkat keamanan setinggi mungkin, teknologi baru tersedia mampu dan harus digunakan. Dimensi keamanan e-commerce yaitu ada integritas, non-repudiation, keaslian, kerahasiaan, privasi, dan ketersediaan. Kemudian security trade e-commerce environment. Dari perspektif teknologi ada 3 poin utama kerentanan ketika berurusan dengan e-commerce, yaitu klien, server, dan saluran komunikasi. Bentuk ancaman keamanan terhadap konsumen e-commerce dan operator situs yaitu ada kode yang berbahaya,
kemudian program yang tidak diinginkan, dan pengelabuhan. Kemudian ada cyber vandalisme, peretasan, dan pelanggaran data. Kemudian ada penipuan atau pencurian kartu kredit, penipuan sebuah identitas, dan situs web atau spoofing, farming, dan spam. Kemudian ada denial of service atau DUS dan distributed denial of service di DUS serangan, dan perangkat lunak server dan klien yang dirancang dengan buruk. Kemudian masalah keamanan jaringan sosial. Berikutnya masalah keamanan platform saluran, kemudian masalah keamanan cloud. Teknologi solution. Alat utama untuk mencapai keamanan situs yaitu garis bertahan pertama terhadap berbagai macam ancaman keamanan ke situs e-commerce adalah seperangkat alat yang dapat mempersulit pihak luar untuk menyerang atau menghancurkan sebuah situs. Cara melindungi komunikasi internet yaitu pertama dengan melakukan enkripsi, kemudian mengamankan saluran komunikasi, kemudian melindungi jaringan, berikutnya melindungi server dan klien. Dan berakhir sudah ringkasan dari materi mid semester mata kuliah e-bisnis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.